Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai teks prosedur, yaitu teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Pada minggu kemarin, saya juga sudah memberikan tugas. Kalian sudah mengerjakan dengan baik, sudah terkumpul semua di saya. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas atau mempelajari mengenai teks eksplanasi. Saya izin share screen terlebih dahulu. Kita akan mempelajari mengenai teks eksplanasi ya. Apakah kalian pernah mendengar atau membaca gitu mengenai teks eksplanasi? Sudah ya tentunya, tapi kalian belum tahu gitu ya. Kita akan mempelajari ini bersama-sama, kita akan membahas bersama-sama. Yang pertama, apa sih teks eksplanasi itu? Pengertiannya apa? Ya, teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial, budaya, atau yang lain. Tujuan dari teks eksplanasi ini adalah untuk memberikan pemahaman secara detail dan jelas agar para pembaca menjadi paham atau mengerti mengenai fenomena yang terjadi sekaligus menambah wawasan pembaca. Itu. Yang selanjutnya kita akan mempelajari apa itu ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, teks terdiri atas pernyataan umum, yaitu gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Yang kedua ada teks terdiri dari deretan penjelas, yaitu inti penjelasan apa yang disampaikan atau sebab akibat dari suatu fenomena yang dibahas secara mendalam dan berdasarkan urutan waktu. Dan interpretasi atau pandangan, biasa juga disebut dengan simpulan. Yang kedua ada memuat informasi berdasarkan fakta dan menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa. Yang ketiga, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan, misalnya yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau sains. Yang keempat, teks bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca agar percaya hal yang dibahas. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Paham? Kalau tidak ada dan kalian paham, kita akan lanjut. Di sini ada struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama ada identifikasi fenomena, yaitu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Pada bagian ini bisa berkait dengan fenomena alam, sosial, budaya. Yang kedua ada penggambaran rangkaian kejadian, yaitu rincian dari proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Di sini kita bisa melihat ini. Pertanyaan atas bagaimana. Bagaimana ini ya? Bagaimana. Pada rincian bagaimana ini akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urusan waktu. Tuh.
Ini bagaimana itu berhubungan erat dengan waktu. Terus ini ada juga mengapa. Mengapa itu akan tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Bagaimana berhubungan dengan waktu dan mengapa berhubungan dengan sebab akibat. Yang ketiga ada ulasan atau review yang berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Yang selanjutnya ada aspek kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kata yang bermakna denotatif atau makna sebenarnya. Yang kedua, menggunakan kata teknis atau istilah yang memiliki makna khusus di bidang tertentu. Misalnya, kemiskinan bisa berhubungan dengan makna urbanisasi, migrasi, tingkat pengangguran, rendahnya lapangan pekerjaan, begitu. Terus ada menggunakan kata kerja verba atau kausalitas, yaitu kata kerja yang dapat menyatakan makna kausalitas, hubungan sebab akibat. Contohnya seperti kata menyebabkan, disebabkan, mengakibatkan, diakibatkan. Terus ada menggunakan kata kerja pasif. Misalnya terlihat, terbagi, terwujud, dimulai, ditimbun. Ada juga menggunakan kata keterangan waktu untuk menjelaskan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Kata-kata keterangan waktu ini yang biasa digunakan yaitu kemarin, besok, lusa, dan juga hari. Hari tertentu misal Senin, Kamis gitu. Dan juga yang lain yang berhubungan dengan waktu. Terus ada menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomenanya, bukan kata ganti penceritanya. Yang terakhir menggunakan konjungsi. Dalam teks eksplanasi ini terdapat dua konjungsi yang biasanya dipakai, yaitu ada konjungsi kausalitas. Apa itu konjungsi kausalitas yang tadi saya sudah katakan? Ya, konjungsi yang kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Dan konjungsi temporal atau kronologis, yaitu kata hubung yang menyatakan urutan kejadian atau peristiwa. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman semua? Tidak ada, paham ya? Berarti kalian, kalau tidak ada yang ditanyakan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pola pengembangan dari teks eksplanasi ini. Pola pengembangan ini dari teks eksplanasi ada dua. Yang pertama ada paragraf sebab akibat, yaitu paragraf yang menggunakan pola khusus umum atau induktif dan pola umum khusus atau deduktif. Yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai pola paragraf induktif atau khusus umum. Pada pola ini, awal paragraf berisi kalimat penjelas yang merupakan sebab. Kemudian di akhir paragraf berisi kalimat utama yang merupakan akibat. Yang kedua ada paragraf deduktif atau umum khusus. Pada paragraf ini berisi kalimat utama yang merupakan akibat, kemudian di akhir paragraf berisi kalimat penjelas yang merupakan sebab. Selain paragraf sebab akibat, ada paragraf proses dalam pola pengembangan teks eksplanasi ini. Paragraf proses yaitu suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menghasilkan sesuatu atau perurutan suatu kejadian atau peristiwa. Ada langkah-langkah dalam menyusun pola pengembangan proses ini. Yang pertama, kita harus mengetahui perinciannya secara menyeluruh terlebih dahulu.
Setelah itu kita dapat membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. Dan yang terakhir, menjelaskan setiap urutan dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses dengan jelas. Setelah ini kita akan lanjut ke contoh dari paragraf pola pengembangan ini. Yang pertama ada contoh dari paragraf pola pengembangan sebab akibat. Bisa kita lihat pada paragraf pertama ini merupakan sebab dari adanya paragraf kedua. Ini seperti gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta. Dan paragraf 2 menyatakan ini akibat gitu ya, yang akibat dari paragraf pertama ini. Terus yang kedua ini ada contoh dari pola pengembangan proses. Bisa kita lihat bahwa ini ada kata-kata seperti ada kalimat pada bulan ke-4, selama bulan ke-6, setelah 7 bulan, bahwa ini merupakan proses gitu ya, pada bulan ke-4 dan seterusnya gitu. Setelah ini kita akan melihat contoh dari paragraf. Setelah ini kita akan mempelajari ini ada langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke contoh. Yang pertama, kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Dalam menyusun ini kita harus menentukan tema terlebih dahulu, yaitu temanya itu bisa fenomena alam, itu ya, bisa proses terjadinya hujan gitu. Kalau kita mengambil fenomena alam, kalau kita mengambil yang berupa fenomena sosial, ya kita bisa mengambil judul kayak mengambil tema paguyuban, proses terjadinya urbanisasi ataupun kemiskinan. Jadi yang pertama kita harus menentukan tema agar kita tahu gitu loh. Selanjutnya kita akan membuat apa gitu. Yang kedua kita harus menuliskan ide-ide pokok berupa topik yang dapat dikembangkan. Ketiga, mengumpulkan bahan. Bahan tulisan eksplanasi dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti penguasaan pengetahuan penulis, internet, buku pelajaran, atau penelitian langsung. Yang keempat ada menyusun kerangka teks eksplanasi. Dalam menyusun kerangka ini, berarti kita harus memecahkan topik ke dalam beberapa subtopik, lalu menyusun secara sistematis dan juga logis. Kerangka eksplanasi dapat mengikuti pola pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya ya. Yang kelima, mengembangkan kerangka. Pada tahap ini, kerangka dikembangkan menjadi teks eksplanasi yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Yang terakhir, kita dapat menyunting terlebih dahulu teks yang telah disusun. Dengan tujuan kita dapat mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin terdapat dalam teks. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita akan melihat contoh dari teks eksplanasi. Contoh dari teks eksplanasi ya. Ini. Bisa terlihat semuanya? Bisa. Di sini ada gempa Aceh. Berarti temanya yaitu fenomena alam gitu. Pada paragraf pertama ini yaitu pernyataan umum ya. Pada teks ini menjelaskan secara rinci mengenai fenomena alam yang dahsyat pada tahun 2004. Jadi ini termasuk pernyataan umum. Untuk ini termasuk pernyataan umum.
Ini pernyataan umum ya. Yang saya blok hijau ini pernyataan umum karena ini menjelaskan secara rinci mengenai fenomena gempa tersebut. Terus dari paragraf 2 sampai 6 merupakan penggambaran rangkaian kejadian. Karena pada paragraf ini kita dapat mengetahui rincian fakta tentang kekuatan gempa, tinggi gelombang laut, jumlah korban jiwa, dan negara-negara yang terdampak oleh bencana ini. Dan pada paragraf terakhir, ini ya, paragraf ke-7 atau paragraf terakhir, ini merupakan ulasan. Karena pada ini kita menjelaskan mengenai dasarnya bencana alam gempa dan tsunami Aceh ini. Ya, ini merupakan ulasan. Gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita akan lanjut ke penugasan pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan tugas pada kalian. Ini tugasnya. Yaitu yang pertama, kalian buat teks eksplanasi. Bebas temanya, kalian bisa mengambil tema apapun itu. Terus panjang teksnya ini kurang lebih 1 halaman. Itu ya, A4 itu biasa, halaman itu bisa sekitar 200 sampai 300 kata. Kalau ya sekitar segitu. Diketik di Word tentu biar saya gampang untuk mengkoreksi. Dan kalian bisa mengumpulkan tugas ini 3 hari setelah pertemuan ini. Nanti saya akan share link Google Drive di nanti ya, saya share. Kalian bisa mengumpulkan di situ. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial budaya, atau yang lain. Struktur dari teks eksplanasi yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan yang terakhir ada ulasan. Pola pengembangan teks eksplanasi ada paragraf sebab akibat dan paragraf begitu. Paragraf proses begitu ya. Maaf. Begitu kesimpulan pada materi ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai ceramah. Silakan kalian bisa membaca terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berlangsung dengan lancar. Kalian bisa mempelajari terlebih dahulu agar kita bisa komunikatif gitu, bisa belajar bareng gitu. Kalian sudah mengetahui gitu ya. Sekian, jangan lupa belajar yang rajin, kerjakan tugas secara individu. Sebelum saya menutup pertemuan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas atensi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yummy.